Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman ke webinar malam ini. Webinar belajar membuat avatar AI, avatar dengan AI. Untuk webinar malam ini, saya yang akan mengisinya ya, karena Kang Lintang sedang ada keperluan dengan klien, maka saya yang menggantikan beliau untuk mengisi webinar pada malam ini. Oke. Oke, teman-teman, untuk membuat avatar dengan AI, pada webinar ini saya akan eh, mengajarkan teman-teman untuk membuat avatar realistik ya. Dalam artian kita itu membuat avatar diri kita sendiri menggunakan AI gitu. Dengan foto realistik, gambar realistik untuk diri kita sendiri menggunakan AI. Nah, di sini saya akan menggunakan dua tools, yaitu ChatGPT sama Leonardo AI. Ini dua tools AI ini adalah AI yang ramah untuk pemula ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin masih pemula di dunia AI, bisa belajar membuat avatar realistik, gambar realistik menggunakan dua tools ini. Nah, pertama kita akan memulai dari tools Leonardo dulu ya. Teman-teman silakan untuk pergi pertama ya di Google. Bentar, saya awali dari awal ya. Di Google silakan ketik saja leonardo.ai. Nah, ini leonardo.ai. Nah, nanti halaman pertamanya itu seperti ini, teman-teman. Halaman pertamanya itu seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang baru memulai, itu nanti akan disuruh untuk login dulu. Kita klik get started. Nah, nanti itu ini akan muncul halaman login. Bentar, saya akan logout dulu. Saya tunjukkan halaman loginnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini halaman utama bagi teman-teman yang baru memulai di Leonardo. Nanti muncul halaman login seperti ini. Nah, untuk loginnya, teman-teman klik saja Google ya, untuk login menggunakan Google. Biar nggak susah-susah, biar nggak rumit untuk membuat password dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman pilih saja akun Google teman-teman, gitu. Saya akan pilih akun yang ini ya. Tinggal teman-teman klik saja akun Google-nya. Oke. Nah, kita sudah masuk. Ini adalah halaman utama dari Leonardo ya. Ini halaman utamanya. Lalu untuk membuat gambar, kita klik saja image yang ada di sini, yang ada di tengah-tengah ini. Oh ya, bagi teman-teman yang menggunakan HP itu juga bisa ya. Leonardo ini support untuk pengguna HP juga gitu. Nah, untuk pengguna HP itu nanti tampilannya itu seperti ini teman-teman. Saya tunjukkan tampilan HP juga ya sekalian. Nah, kayak gini, untuk tampilan HP. Nah, nanti tampilan HP itu seperti ini. Ada saya coba untuk ke halaman utama lagi. Nah, ini tampilan dari HP ya teman-teman ya. Nah, kemungkinan tampilan dari HP itu seperti ini. Lalu untuk tampilan HP itu ngekliknya itu di sini, di image yang ini. Untuk tampilan HP ya, nah, klik saja image yang ini. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini tampilan HP ya. Lalu untuk di sini itu ketik promnya. Nah, ketik promnya itu ada di sini. Lalu di sini untuk stylenya. Style itu maksudnya itu gaya dari gambar. Nah, untuk gambar realistik, foto realistik itu nanti teman-teman pilih yang cinematic Kino. Ya, nanti teman-teman pilih yang ini. Ini saya tunjukkan sekilas tampilan HP ya biar nggak bingung gitu. Bagi teman-teman yang mungkin nanti pengen coba
buat di HP. Oke, saya tutup dulu tampilan HP-nya. Nah, sekarang kita praktekkan. Untuk membuat prompt-nya, kita manfaatkan ChatGPT. Ini sangat membantu sekali bagi teman-teman yang nggak punya bidang menulis gitu, yang nggak punya skill atau kemampuan untuk menulis sebuah prompt. Kayak saya pribadi itu juga nggak handal dalam menulis prompt, tapi kenapa saya bisa bikin gambar-gambar AI yang bagus itu karena bantuan dari AI itu sendiri. Jadi kita di sini itu belajar untuk memanfaatkan AI, untuk AI itu memanfaatkan AI yang lainnya gitu. Kita nyuruh AI dan AI nyuruh AI yang lain gitu. Nah, di sini kita buat prompt-nya memanfaatkan ChatGPT agar kita bisa membuat prompt yang berkualitas gitu. Kalau prompt-nya salah, kalau prompt-nya nggak benar, itu maka hasil gambarnya akan ngawur, nggak benar. Tapi kalau prompt-nya benar, itu hasil gambarnya akan bagus gitu. Jadi kita manfaatkan AI juga untuk membuat prompt. Nah, untuk membuat prompt di ChatGPT itu teman-teman nggak perlu bingung ya. Untuk di ChatGPT kita itu bisa ngobrol ya, bisa berbicara seperti kita berbicara dengan manusia gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak mikir. Yang penting teman-teman itu bisa menyampaikan apa yang teman-teman inginkan di ChatGPT. Biar nanti sisanya ChatGPT yang merangkai sendiri prompt-nya gitu. Oke, saya akan contohkan seperti ini. Langsung saja perintahkan seperti ini. Buatkan prompt. Hmm, Buatkan prompt seorang, oh maaf, salah. Buatkan prompt untuk AI ya, AI text to image. Nah, kita kan akan membuat gambar ya, gambar dari prompt ke gambar. Itu namanya AI text to image. Kita sebutkan saja AI-nya. Kita pakai AI apa tadi? Leonardo. Leonardo.ai. Nah, text to image Leonardo.ai. Nah, kita sekarang kalau sudah seperti ini, kita jelaskan kita membuat gambar yang seperti apa gitu. Seorang misalnya, seorang perempuan, bisa teman-teman sebutkan juga usia ya, 25 tahun misalnya. Nah, seorang perempuan 25 tahun. Nah, ini itu foto untuk apa gitu. Misalnya pas foto, pas foto ya, pas foto memakai baju formal. Nah, ini misalnya saya mau buat foto saya ya, foto profil saya memakai baju formal gitu. Nah, nanti kalau untuk mukanya itu nanti gimana? Nah, itu nanti ada caranya. Ini kita buat dulu promptnya ya. Pas foto memakai baju formal, misalnya baju formal, jas navy, hijab hitam misalnya ya, berdasi hitam. Nah, teman-teman boleh mendeskripsikan mau pakai pakaian kayak apa itu boleh ya, bisa ya. Dan navy, oh ya kemeja putih. Nah, kayak gini boleh. Pas foto setengah badan. Hmm, Latar belakangnya merah. Hmm, warna solid ya, warna solid merah. Warna solid itu maksudnya itu warna polos gitu, biar nanti kalau kita kadang kalau kita kurang spesifik jelasinnya, kita bilang backgroundnya merah, takutnya itu dianggap background kayak tembok atau kayu atau apa gitu. Jadi kita jelaskan warna merah ini background kayak apa, yaitu warna polos, warna solid atau warna solid merah gitu. Nah, oke. Lalu kita tambahkan di sini buat
prompt dalam bahasa Inggris. Nah, oke. Oke, ini promptnya ya teman-teman ya, yang pakai bahasa Inggris. Lalu kita menuju, oke, ini saya copy dulu ya, kita copy. Lalu kita menuju ke Leonardo. Nah, di Leonardo ini, agar gambarnya nanti muncul foto kita, wajah kita, kita perlu memasukkan referensi foto kita gitu, foto wajah kita. Nah, teman-teman di sini klik ini ya, ikon foto, terus ada tanda plusnya, klik. Lalu di sini, nah, teman-teman pilih karakter reference ini. Karakter reference ini ya, diklik. Bentar. Oh, ini, bentar. Oh, ini sekarang berbayar ya, teman-teman ya. Maaf, teman-teman. Ternyata di Leonardo ini sekarang berbayar, teman-teman, untuk menggunakan ini. Nah, terus gimana solusinya? Kita bisa pakai ChatGPT. Nah, oke. Kalau gitu, karena Leonardo ini sekarang berbayar untuk ini reference karakter, maka kita beralih ke ChatGPT-nya sendiri. Untuk ChatGPT sekarang kita sudah menambahkan fitur foto reference juga, teman-teman. Jadi fitur baru ChatGPT sekarang itu sudah ada fitur foto reference, yaitu di sini, di bagian ini, tanda plus ini. Nah, di sini kita upload foto kita. Oke, Leonardo tadi sudah berbayar ya, karena kita mau menggunakan tools AI yang gratis, kita pakai ChatGPT saja ya, teman-teman. Nah, kita bisa, nah, masukkan fotonya, misalnya ini. Nah, oke. Sekarang kita, karena ini prompt untuk, kita ubah promptnya, teman-teman. Prompt di atas ini yang bahasa Inggris ini adalah prompt untuk AI yang lain ya, tools AI yang lain. Sedangkan ini kita langsung menggunakan ChatGPT, maka promptnya itu kita pakai prompt yang bahasa Indonesia saja ya, teman-teman. Sebenarnya ChatGPT juga bisa pakai prompt yang bahasa Inggris, cuma saya kalau untuk ChatGPT itu saya biasa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita langsung perintahkan seperti ini. Bukan membuat perintah yang seperti ini lagi, tapi perintahnya sekarang itu seperti ini. Ubah gambar foto di atas dengan latar belakang warna merah. Nah, terus bisa teman-teman tambahkan seperti ini tanpa mengubah wajah karakter tersebut. Oke, ubah gambar foto, ubah latar belakang ya, latar belakang. Gambar foto di atas dengan latar belakang warna merah. Oke. Lalu di sini teman-teman sebutkan ukurannya ya. Ukuran rasio 3 kali 4. 3 kali 4. Oke, kita pakai ini. Kita coba eh, klik enter. Benar ya. Oke, kita langsung pakai ChatGPT untuk bikin gambar foto kita sendiri ya. Nah, ini teman-teman disuruh nunggu. Ini nunggunya masih proses. Lalu untuk bagi teman-teman yang pengen pakai Leonardo, di Leonardo ini untuk mengubah foto kita sendiri itu berbayar, teman-teman. Jadi kita pakai tools pihak ketiga untuk mengubah wajah kita jika teman-teman mau pakai yang Leonardo. Oke.
Kita coba ini ya, ini kita tetap coba pakai prompt ini. Nanti saya tunjukkan untuk mengubah wajahnya gitu. Sayangnya ini Leonardo sekarang sudah berbayar untuk fitur reference wajahnya ya. Kalau yang waktu itu saya pakai itu masih gratis teman-teman. Sekarang lah, sudah berbayar mungkin karena sudah mulai banyak yang pakai ya. Jadi Leonardo memakai aturan berbayar gitu sekarang. Kita coba kita lihat di sini sudah jadi apa belum. Nah, kalau ini kan lama ya teman-teman. Teman-teman boleh mencoba untuk merefresh. Refresh itu ini tombol panah melingkar yang ada di pojok sini ya teman-teman ya. Kalau pakai HP di Google Chrome itu biasanya tanda panah melingkar itu ada di pojok kanan teman-teman. Ini kita refresh. Kadang ini karena kemungkinan gangguan dari servernya teman-teman. Oh masih, memang masih belum ini. Ini agak lama ya proses dari ChatGPT-nya. Oke, kita tunggu saja nanti kita kembali ke Leonardo, kita lihat. Nah, ini sudah foto realistik, teman-teman. Oke, ini sudah realistik. Nah, ini kita bisa ambil pas fotonya. Nanti kita maksudnya remaker, maksudnya ubah foto wajahnya ini menjadi wajah kita gitu menggunakan tools AI pihak ketiga. Nah, kita bisa menggunakan remaker. Remaker face web ini ya, remaker.ai. Nah, ini teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menggunakan Remaker, bisa login ya. Login menggunakan akun Google. Ini, klik saja login with Google ini, lalu pilih akun Google mana yang mau teman-teman pakai untuk Remaker. Itu. Kita bisa flashback menggunakan ini ya, menggunakan aplikasi pihak ketiga. Oke, kita masukkan gambar originalnya tadi, gambar AI-nya. Lalu di sini kita masukkan foto wajah kita. Kita tunggu. Nah, di sini kita klik swipe. Nah, ini kan kredit saya nol. Setiap aku nanti kalau pendaftar baru, itu biasanya nanti itu dapat kredit 30. Nah, kredit itu apa? Kredit itu semacam token, teman-teman. Token atau koin untuk kita bisa merubah wajah secara gratis. Nah, ini kan ada tulisannya swipe satu kredit. Nah, itu tandanya remaker itu untuk mengubah satu wajah karakter itu memakan satu kredit. Nanti kreditnya itu berkurang. Yang awalnya teman-teman dapat 30 kredit, nanti akan berkurang menjadi 29 kredit. Nah, ini kan kredit saya nol. Kalau kreditnya nol bagaimana? Nah, kita di sini setiap hari itu dapat kredit gratis, teman-teman. Di sini ya, berkredit, kita ambil saja kredit gratisnya. Nah, ini setiap hari kita dapat ini kreditnya. Hari pertama 5 kredit, nanti besoknya kalau teman-teman login lagi menggunakan Remaker dapat 6 kredit ya. Nah, ini saya dapat 5 kredit, teman-teman. Hmm. Jadi kalau kreditnya habis, tunggu besoknya untuk teman-teman dapat kredit gratisnya gitu. Oke, oke, kita langsung swipe. Kita coba lihat. Nah, nah ini teman-teman sudah jadi ya. Hmm, ya lumayan mirip sih. Agak tua nih. Oke, ini hasil dari ChatGPT ya teman-teman ya. Nggak terlalu mirip ya untuk yang di sini agak tua ya saya ya. Kelihatan agak tua gitu. Oke. Nah, ini hasil dari ChatGPT. Tuh.
Kalau misalnya teman-teman belum puas ini, kalau pos teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Nah, mukanya misalnya kayak ini ya. Ini saya belum puas soalnya muka saya kelihatan kayak agak tua ya gitu ya. Nah, ini misalnya ini ya. Teman-teman bisa pakai remaker juga gitu. Agar mukanya itu eh, bisa lebih pas gitu. Karena ini namanya AI itu nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Kadang walaupun kita perintahnya udah benar ya, tanpa mengubah wajah wajah karakter, tetap saja nanti wajah kita akan diubah sedikit sama AI. Karena AI itu tidak bisa 100% meniru. Gitu. Jadi ya ini hasilnya. Wajah saya aslinya yang begini, hasil AI-nya begini. Hmm, Ini kan saya nggak puas tuh wajah. Saya kan berubah nih ya. Agak tua gitu. Bibirnya juga terlalu tebal gitu. Nah, ini kita bisa akalin dengan remaker gitu. Nah, kalau yang dari keluaran Leonardo ini, nah, wajahnya nggak cocok kan dengan wajah saya. Wajah saya kan agak apa ya, oval ya. Ini bentuk mukanya, sedangkan ini kan bentuk mukanya lonjong dan istilahnya itu kurus ya, tirus ya. Sedangkan saya agak oval dan agak tembem ya pipinya. Nah, kan nggak cocok hasilnya itu jadi begini teman-teman, mirip tapi nggak cocok gitu, saya kelihatan kurus. Saya mau apa adanya kan. Nah, kita bisa ubah di sini ya, upload saja di sini yang dari keluaran ChatGPT tadi. Kalau yang dari keluaran ChatGPT tadi itu bentuk mukanya sudah benar, hanya saja ini mukanya agak tepaan gitu. Oke, kita akan coba swipe ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, oke, seperti ini jadinya teman-teman. Oke, lumayan lah, lumayan lebih mirip daripada yang sebelumnya ya. Menurut saya ini sudah cukup bagus, lebih mirip. Nah, nggak apa-apa. Oke, kita bisa ambil yang ini. Kayak gitu ya teman-teman, untuk membuat avatar AI untuk teman-teman sendiri gitu. Kita bisa memanfaatkan ChatGPT maupun Leonardo. Cuma kalau Leonardo ini kita hanya bisa menggunakan fitur yang referensi wajah itu jika berbayar ya sayangnya. Nah, ini fitur premium gitu. Nah, tapi teman-teman bisa akalin menggunakan Remaker Fastweb. Hmm. Lalu di Leonardo ini, sela- ini kan ada model ya. Kita akan coba untuk explore Leonardo ya teman-teman. Di sini kan ada model. Nah, ini kita bisa pilih modelnya. Kita bisa coba pilih model Cinematic Kino. Cinematic Kino ini adalah model Leonardo untuk gambar realistik juga teman-teman. Nah, oke, kita coba untuk model Cinematic Kino dan kita bandingkan dengan model yang dari Phoenix ya, Leonardo Phoenix. Oke, kita coba. Bentar, teman-teman. Saya jawab.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau dari hasil sinematik Kino. Oke. Nah, bisa teman-teman bandingkan ya hasil dari Leonardo Phoenix dengan hasil dari sinematik Kino. Nah, sama-sama realistik tapi style artnya, style gambarnya itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau saya lebih suka yang pakai Leonardo Phoenix, tapi sayangnya ini postur wajahnya kurang sesuai dengan postur wajah saya gitu. Jadi hasilnya masih kurang pas di fast web. Nah, oke, kita kembali ke ChatGPT. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat sebuah poster yang misalnya kita ubah, membuat poster yang dimana di situ kita pakai wajah kita sendiri gitu. Oke, nanti saya akan coba pakai foto saya yang lain ya. Oke, ini kita tadi sama caranya kita masukkan foto kita. Bentar. Kita masukkan foto kita di sini. Nah, saya akan coba memasukkan foto saya yang ini ya. Hmm, ubah foto tersebut menjadi eh, gambar seorang, salah. Ubah foto tersebut tanpa mengubah wajah karakter dalam, nah, dalam fotonya. Oke, ubah menjadi gambar seorang perempuan berhijab ya. Ubah menjadi gambar poster ya, gambar poster, maaf, poster seorang perempuan berhijab sedang mempromosikan produk kelas super AI. Nah, misalnya seperti ini. Teman-teman bisa deskripsikan nanti di dalam gambar poster tersebut, pose karakternya itu seperti apa gitu, posenya. Misalnya karakter, di sini bisa katakan seperti ini. Buat pose karakter perempuannya membawa sebuah laptop dengan ekspresi ya, ekspresi terkejut. Hmm. Lalu teman-teman juga bisa jelaskan di dalam posternya nanti itu ada tulisan-tulisan apa saja gitu. Nah, di dalam poster kasih tulisan. Nah, untuk tulisannya itu teman-teman jangan lupa dikasih tanda petik. Mana ya tanda petik ya? Tulisan diskon 50% misalnya, diskon 50%. Nah, lalu dan tulisan buruan gabung sekarang sebelum harga naik. Oke, teman-teman bisa seperti ini ya. Lalu di sini juga teman-teman bisa menjelaskan latar belakang, warna belakang itu posternya ya. Nah,
buat warna latar belakang soft. Warna soft itu warna cerah ya, warna warna cerah, cerah gradien ya, warna gradasi cerah. Untuk penjelas apa? Untuk penentuan warnanya biar AI-nya yang mengarang ya. Teman-teman nanti bisa juga menjelaskan bayangan poster yang teman-teman inginkan gitu. Yang penting teman-teman bisa mendeskripsikan mau poster yang seperti apa. Kalau di sini saya itu menyerahkan menyerahkan masalah warna ke ChatGPT-nya gitu. Nah, biarkan ChatGPT-nya untuk mengarang sendiri warnanya. Nah, di sini juga teman-teman bisa tambahkan mau poster dengan ukuran berapa gitu. Pakai ukuran misalnya ukuran lebar ya, ukuran 16:9. Salah. Enggak deh. Saya mau ukuran yang kayak ini ya, ukuran berdiri 3x4 misalnya. Ukuran potret itu ukuran 9x16 ya, 9:16. Ukuran potret. Nah, ini. Oke, kita coba enter. Oke, di sini kita disuruh nunggu ya. Ini prosesnya itu agak lama teman-teman, soalnya sekarang itu lagi banyak sekali yang memakai ChatGPT untuk membuat foto karakternya sendiri seperti ini. Nah, mungkin teman-teman sering ya melihat seliweran di sosmed itu kayak ada foto orang Indonesia lagi main game gitu ya, lagi main game, atau lagi foto berjejer sama artis terkenal. Nah, itu mereka itu pakai ini teman-teman, pakai ChatGPT. Makanya sekarang ini ChatGPT kalau disuruh bikin gambar itu lama karena mereka lagi antri di servernya gitu. Kita pakai ChatGPT yang gratis, jadi kita harus antri di sini. Hmm, Oke, kita bisa refresh ya sambil refresh gitu. Masih belum ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba sambil menunggu ChatGPT, kita akan coba ke Leonardo. Untuk Leonardo ini, tools ini, itu dia itu juga bisa support bahasa Indonesia. Cuma kadangkala untuk bahasa Indonesia yang kata-katanya terlalu rumit, itu biasanya dia itu kurang bagus responnya. Jadi untuk Leonardo ini kita harus pastikan pakai kata-kata bahasa Indonesia yang baku ya teman-teman. Pakai bahasa Indonesia yang baku, jangan ada bahasa Indonesia yang disingkat ya. Kalau bisa, karena untuk penguasaan bahasa Indonesia di Leonardo ini masih kurang gitu dibanding dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT, walaupun kita itu pakai singkatan ya, kata singkatan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang santai, dia masih bisa eh, mengerti maksud kita gitu. Oh ini sudah ini ya. Nah ini posternya teman-teman. Nah jadi ya teman-teman ya posternya. Jadi kita itu bisa bikin poster tanpa repot-repot itu ya. Mau posternya pakai muka kita sendiri juga bisa teman-teman. Oke, mukanya sudah mirip ya teman-teman. Oke, mukanya sudah mirip sih. Oke, jadi gini. Jadi kalau teman-teman mau punya produk terus mau
bikin poster dengan muka teman-teman sendiri, tapi daripada menyewa jasa fotografer atau desainer ya, itu kan biayanya kan mahal ya teman-teman. Suruh aja ChatGPT untuk bikinin teman-teman itu poster gitu. Nanti untuk latar belakangnya itu bisa teman-teman deskripsikan sendiri mau latar belakang kayak apa. Ini saya latar belakangnya memang menyuruh ChatGPT untuk buatin sendiri ya. Jadi tampilannya sederhana. Cuma kalau teman-teman mau bikin kayak tambahan icon-icon ya, misalnya tambahan icon jari tunjuk atau tambahan icon kayak kartun apa gitu di dalam posternya itu bisa. Yang penting teman-teman itu deskripsinya lengkap. Semakin lengkap teman-teman deskripsikan ke ChatGPT, maka gambarnya semakin bagus dan detail gitu. Ini saya hanya menunjukkan untuk cara membuat apa ya, maksudnya untuk cara eh, kunciannya saja ya, kuncian dasarnya. Jadi kuncian dasar untuk memerintahkan ChatGPT seperti ini teman-teman. Nah, untuk selengkapnya, untuk lebih lengkapnya dan lebih detailnya, itu bisa teman-teman explore sendiri nanti. Nah, apakah mau ditambahi icon kayak gambar-gambar jari atau icon-icon kayak nomor telepon? Nah, itu bisa teman-teman minta ChatGPT tambahkan di bawahnya, tambahkan nomor telepon sekian 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 atau apa gitu. Nah, bisa. Nah, jadi seperti itu. Mau fotonya itu mau yang berada di tengah misalnya, tengah. Terus kayak ada kayak semacam fotonya itu ada kayak figurannya misalnya. Nah, itu bisa teman-teman deskripsikan sendiri. Nanti mintanya ke ChatGPT itu seperti apa. Itu. Oke, oke. Kita explore sekali lagi untuk membuat poster ya. Hmm, saya akan coba explore untuk membuat poster yang lebih rame ya, yang lebih banyak eh, ikonnya. Ini kan poster yang sederhana ya. Saya akan coba. Saya copy paste ini prompt dasarnya ya, perintah dasarnya. Nah, untuk ChatGPT ini karena kita memerintahkannya di percakapan yang sama ya. Ini kan kita itu berada di dalam bisa dikatakan berada di dalam kolom percakapan yang sama, halaman yang sama. Nah, kita bisa kita nggak perlu membuat prompt dari awal lagi atau kita juga nggak perlu memasukkan foto kita lagi. Nah, langsung saja kita melanjutkan percakapan gitu. Nah, sekarang ubah menjadi nah, sekarang foto di atas ya, foto karakter di atas. Ubah menjadi gambar poster. Nah, kayak gini. Posisinya, posisi berada di tengah. Ya. Posisi berada di tengah seperti di bayangan saya itu seperti berada ya itu seperti ini gimana ya deskripsikannya posisi berada di tengah seperti di dalam ya di dalam sebuah layar Instagram Instagram seperti muncul seperti muncul muncul dari dalam sebuah layar Instagram. Nah, nah, post beranda Instagram itu namanya apa ya? Postingan ya. Layar postingan, postingan Instagram. Hmm, lengkap lengkap dengan eh, di bawah layar Instagram itu seperti ada like ya. Lengkap dengan ikon like like
komentar, dan lain-lain. Nah, ChatGPT pasti tahu lah ya. Hmm. Saya kira ChatGPT pasti tahu maksudnya itu seperti apa gitu. Oke. Lalu di sini hmm, diskon. Nah, diskon 50%-nya ini bisa teman-teman jelaskan lebih rinci juga. Mau ditaruh di bagian mana? Hmm, Yang ditaruh di bagian pojok kanan atas layar Instagram. Misalnya seperti ini. Dan tulisan buruan gabung sekarang sebelum harga naik di bawah, di tengah, di bawah tengah ini ya. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, kita coba. Nah, untuk warna latar belakangnya, saya mau warna identik dengan Instagram. Nah, oke, warna yang identik dengan Instagram. Pakai ukuran portrait 9:16. Oke, oke, saya rasa sudah cukup. Kita coba untuk enter. Oh ya, di sini saya mau menambahkan ikon yang menarik ya. Bilang saja ke ChatGPT, misalnya teman-teman bingung mau menambahkan ikon-ikon yang menarik untuk yang cocok untuk poster ya. Teman-teman bisa serahkan semuanya ke ChatGPT gitu. Misalnya kayak saya ya. Nah, bisa kamu tambahkan. Kamu yang saya maksud di sini itu ChatGPT-nya ya. Bisa kamu tambahkan ikon-ikon menarik yang cocok untuk poster promosi tersebut. Nah, oke. Ini yang saya maksud kamu itu ya ChatGPT-nya gitu. Oke, kita sekarang coba enter. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, sambil kita menunggu ChatGPT-nya. Hah? Kulitnya bisa kita kah? Yang mana? Atau bukan? Jangan pakai piring. Ya, nanti di-share di grup ya. Oke, sekarang kita coba sambil menunggu ini kita coba di Leonardo ya. Nah, nanti kita eh, coba tes Leonardo. Apakah dia itu bisa memahami prompt bahasa Indonesia dengan baik gitu. Kita copy paste saja prompt yang di sini ya. Kita post nah, gambar mulai dari kata gambar. Gambar poster seorang. Oke, kita paste di sini. Lalu di sini kan seperti yang saya katakan sebelumnya, Leonardo ini kalau bisa ya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi jangan ada bahasa Indonesia yang disingkat kayak gini ya. Hmm. Nah, langsung ini bisa kamunya ini dihapus saja langsung tambahkan gitu. Oke, bentar saya lihat dulu apakah ada bahasa Indonesia yang saya singkat di sini. Nah, ini dan lainnya. Oke, oke, kita coba generate. Nanti kalau di Leonardo ini wajah karakternya kalau mau bikin karakter yang pakai muka teman-teman sendiri, wajah kita sendiri itu pakai remaker ya.
Kita kembali ke ChatGPT, kita lihat dulu, kita bisa refresh ya. Habis ini kita akan belajar untuk membuat salah satu konten gambar AI yang lagi viral, teman-teman. Yaitu konten gambar dengan style art grunge namanya. Grunge itu nggak tahu ya saya apa bacaannya itu kayak, nah, grunge pokoknya tulisannya itu grunge, itu kayak style art gambar foto lawas gitu, foto lawas yang dimana kita nanti fotonya itu bareng artis-artis terkenal gitu. Oke, bentar, ini gambarnya sudah jadi, kita lihat. Wah, oke, cocok nih. Yang cuma sayangnya ini ya, nggak ada layar di dalam Instagramnya gitu. Nah, ini bagus sih teman-teman, posternya ada tambahan ikon-ikonnya ya, ikon apa ini namanya, eh megapon gitu. Oke, ini cocok sih, ini lebih bagus. Cuma sayangnya ini, yang saya maksud ini, di tengah seperti muncul dari dalam sebuah layar postingan Instagram ini nggak terrealisasikan gitu teman-teman. Mungkin istilahnya salah ya, bukan layar postingan Instagram gitu. Soalnya kita itu kalau bikin prompt itu seperti ini teman. Kalau kita bikin prompt terus kata kunciannya atau istilahnya itu salah, kita memakai istilah yang kurang bisa dipahami oleh AI-nya, maka hasilnya AI tersebut tidak bisa menggambarkan apa yang kita maksud gitu. Nah, saya kurang tahu nih layar Instagram itu namanya apa gitu. Hologram, kan? Layar postingan Instagram yang putih itu loh, Pak. Kalau hologram itu yang layar yang itu. Hologram itu layar LED. Bentar, kita ke Instagram. Jadi maksud saya itu saya seperti berada di dalam sebuah postingan Instagram. Nah ini loh. Nah ini layar postingan ini yang warna putih ini. Jadi seperti saya itu berada di dalam sebuah akun Instagram saya sendiri gitu. Hmm, oke. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja ya. Hmm, ikon akun Instagram kali ya. Oke, kita coba utak-atik lagi promnya ya. Berarti kesalahannya itu ada di bagian prom yang ini, teman-teman. Nah, seperti muncul dari dalam sebuah layar, ada di sini. Promnya sudah benar ya, warnanya warna ciri khas Instagram. Identik Instagram, sama ditambahkan ikon-ikon yang cocok untuk poster gitu. Tinggal layarnya ini nih. Nah, revisi. Nah, di sini kita bisa, kalau ada sebuah kesalahan, kita bilangnya itu seperti ini, teman-teman. Dilanjut, di lanjutan chatnya. Revisi, revisi. Nah, atau perbaiki gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan kata revisi atau kata perbaiki gitu. Revisi foto karakter di atas. Nah, revisinya ada di mana? Nah, itu revisinya kita sebut saja. Ini kita bisa hapus. Nah, untuk karena ini hanya revisi di bagian tertentu, maka kita tinggal sebutkan bagian yang mau kita revisi. Aku maunya foto karakter tersebut seperti berada di dalam sebuah kolom akun Instagram. Nah, mungkin kolom ya, kolom Instagram ya. Ini apa ya? Kolom postingan berarti adalah.
sebuah kolom postingan akun Instagram. Hmm, Akun Instagram dengan username misalnya Nia Fadilah gitu. Nah, bentar. Lengkap di bawahnya itu, bentar. Ini di akun Instagram itu ikon apa saja nih? Ikon love, terus ikon komentar ya. Terus ini ikon pesawat untuk share sama ikon save. Oke, akun Instagram yang di bawahnya lengkap dengan ikon love atau like ya. Nah, ikon love untuk like, hmm, ikon apa aja nih? Ikon komentar, ikon pesawat kertas ya, ikon komentar, ikon pesawat untuk share, dan ikon save. Hmm, Oke, masa kayak gini masih belum paham ya teman-teman? Oke, kita coba. Oh iya, Bu, feed Instagram. Oh iya, nah, itu namanya. Benar, Bu Sri, feed Instagram. Astaga. Benar-benar, itu namanya. Feed Instagram. Iya, benar. Seperti berada di dalam sebuah kolom feed Instagram. Feed akun Instagram. Nah, itu kunciannya, teman-teman. Harus tahu istilah namanya, biar AI-nya itu paham. Gitu. Oke, terima kasih, Bu Sri. Waduh. Dari tadi saya itu mikir apa sih namanya postingan itu nggak muncul-muncul di otak. Iya, namanya feed Instagram. Oke. Nah, sekarang kita coba. Hmm, Ntar saya share dulu ya. Oke, ini foto, ini prom awalnya ya, Pak Joko. Saya share di kolom komentar ya. Bisa coba praktekkan. Ntar saya share di kolom komentar dulu ya, teman-teman. Oke, prom nomor satu, prom nomor dua. Ini promnya saya share di ini ya, di apa, kolom komentar ini, di kolom chat, sama prom untuk revisi. Nah, oke, benar. Harus saya copy paste lagi prom yang nomor dua ya. Ternyata terbatas, teman-teman, kolom chatnya. Bentar. Oke, dan yang terakhir, yang revisi.
Oke, itu ya prom-promnya ya teman-teman bisa dibuat latihan. Prom perintah untuk chat GPT-nya. Oke, kita lihat. Nah, ini baru bener nih. Oke, sip. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Muncul di seperti sebuah feed Instagramnya gitu. Nah, ini baru bener nih. Oke, sip. Terima kasih, Bu Sri. Oke, oke, sudah jadi ya poster yang saya inginkan sudah jadi ini. Nah, ini ya poster-posternya. Ini kalau mau teman-teman mau bikin poster personal branding untuk teman-teman sendiri. Gitu. Sekarang saya ajarkan untuk, oke, terakhir saya akan ajarkan untuk teman-teman bikin foto yang lagi viral nih, yaitu foto dengan artis gitu. Nah, atau tokoh-tokoh terkenal. Nah, sama seperti ini teman-teman caranya. Pertama itu masukkan gambar dulu ya. Oke, kita sekarang buat ke chat baru ya atau obrolan baru ChatGPT. Untuk membuat chat atau obrolan baru, kita klik ikon ini ya, new chat. Nah, karena kita membuat obrolan baru atau chat baru dengan chat GPT, maka kita harus mengulang dari awal, yaitu mengupload foto kita dulu, foto kita lagi gitu. Oke, pertama kita klik ikon ini, oke, kita masukkan foto kita ya. Saya mau masukkan foto yang ini saja. Lalu untuk promnya, hmm, sebentar. Ini saya sudah siapkan promnya teman-teman. Biar saya nggak ngetik ulang lagi gitu. Di promnya itu seperti ini ya. Nah, kita tambahkan seperti ini. Ubah foto di atas tersebut buat menjadi, nah, seperti ini. Ubah foto tersebut buat menjadi foto analog bergaya grunge dengan flash kamera. Gaya grunge itu kayak gaya foto-foto lawas gitu, teman-teman. Gaya grunge itu fotonya itu foto kasar, foto lawas gitu. Saya dan Superman Christopher Reeve ya. Superman bernama Christopher Reeve. Ini Superman tahun 90-an, ya 90-an, teman-teman. Kita enter saja ya. Lalu untuk ukuran fotonya teman-teman juga bisa apa atur ya mau ukuran potret atau landscape gitu. Buat ukuran rasio 9:16. Hmm, hmm. Oke, kita enter. Teman-teman nanti bisa di sini ubah mau ubah nama artis siapa gitu. Dan lagi ngapain? Apakah lagi makan bakso di warung atau bagaimana gitu? Ya bisa. Lalu untuk ini ya bergaya grunge ini jangan lupa teman-teman. Foto analog bergaya grunge dengan flash kamera. Ini kata kunci untuk foto kalau teman-teman mau bikin gambar yang kayak foto lawas gitu. Foto zaman dahulu gitu. Ini kata kuncinya. Bergaya grunge, foto analog bergaya grunge gitu.
Nah, di sini kita akan coba untuk membuat gambar yang lain. Ini kita harus nunggu sampai selesai dulu, teman-teman. Kita nggak bisa bikin gambar yang lain gitu. Oh ya, Leonardo tadi ya. Bentar, saya share from yang ini ya. Teman-teman langsung copy paste ya promnya ya. Saya hanya share ke teman-teman yang hadir di sini ya. Sama nanti ke teman-teman kelas super ya. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Ini prosesnya agak lama. Soalnya yang memakai fitur foto ini banyak sekali teman-teman. Soalnya ini lagi viral nih. Bikin foto sendiri terus sama artis lain gitu ya. Jadi kita harus ngantri. Soalnya kita pakai yang gratisan gitu. Ah, ternyata nggak boleh. Dan- Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kenapa nih? Nah, ini tandanya eh, konten yang ada hak ciptanya nih. Berarti ini apa Christopher Reeve itu dia itu ada hak ciptanya. Dia nggak bisa artis yang memiliki hak cipta gitu. Dia itu nggak boleh di itu ya apa dibuat AI kemungkinan kayak gitu. Oke, kalau gitu kita gimana? Kita buat lagi. Nah, kita lanjutkan saja ya perintahnya ya. Kita coba artis yang lain. Berarti saya dan siapa ya? Oke, Ronaldo kali ya. Oke, coba. Kalau sama Ronaldo boleh apa enggak nih? Oke. Iya, Bu, bisa, Bu. Nah, kita juga bisa menggunakan dua foto gitu. Mau pakai foto orang yang kita sukai misalnya gitu. Atau mau bikin foto kita sama suami gitu ya. Sama suami Bu Sri gitu misalnya boleh gitu. Bisa. Nanti kita masukkan, berarti nanti itu kita masukkan dua foto. Hmm. Terus perintahnya itu kayak seperti ini, ubah foto tersebut. Dua orang yang sedang apa gitu ya. Seorang pria dan wanita yang sedang apa gitu. Ya, kita coba kalau pakai yang Cristiano Ronaldo. Habis ini kita akan coba untuk membuat dua karakter. Kalau seumpamanya ya, ini kan kalau kita nyebutin namanya ya, kayak tadi Christopher Reeve ya, Superman Christopher Reeve itu kan kena pelanggaran polisi ya, hak cipta gitu ya. Itu kita bisa akalin dengan menggunakan foto dia gitu. Jadi kita cari share foto dia ya. Habis ini saya akan cari foto artis ya. Di Google cari saja foto Superman. Nah, ini Christopher Reeve yang saya maksud teman-teman. Superman tahun 90-an. Hmm, tuh. Tapi ternyata nggak boleh tuh.
aja yang jelas ya. Kita coba yang ini. Jadi teman-teman boleh ya kayak seperti ini gitu. Pakai cara seperti ini. Kita coba pakai cara seperti ini. Jadi nanti memasukkan dua foto, foto kita sama foto artisnya gitu. Nah, ini. Nah, bisa teman-teman. Boleh kalau Cristiano Ronaldo. Nah, kayak foto lawas ya. Nah, ini saya ini Cristiano Ronaldo. Jadi nih foto lawas lagi main PS ya. Hmm. Nah, ini teman-teman, ini foto yang lagi viral ya. Saya sering tuh lihat foto-foto gini di Facebook. Nah, cara buat fotonya itu kayak gini, teman-teman. Kak Nasrul mau foto mau yang mana nih? Nanti tinggal bikin kayak gini gitu. Oke, sekarang kita coba dengan memasukkan dua foto ya. Foto saya dengan foto Christopher Reeve tadi. Kan kalau kita nyebutin nama Christopher Reeve kan nggak boleh ya. Nah, kita coba akalin dengan mengupload foto dia. Apakah masih ditolak apa diterima gitu. Nah, kita klik tanda plus lagi ya. Oke, kita paste saja Superman. Nah, nama Christopher Reeve-nya hapus saja ya. Cuma Superman aja gitu. Yang penting mukanya Christopher Reeve. Ini Superman pertama yang saya sukai. Dari zaman Christopher Reeve sampai zaman Superman Henry Cavill, saya selalu suka Superman. Iya, first love. Superhero pertama yang saya sukai memang Superman, bukan yang lain gitu. Oke, kita coba. Hmm. Bu Sri sama Bu Nasrullah boleh share fotonya di chat. Nanti kalau mau coba buat Bu Sri sama Pak Nasrullah main game, main PS zaman dulu. Ya, kita tunggu ya. Prom-prom yang ada di kolom chat ini segera di itu ya disimpan ya teman-teman. Bentar kita coba refresh dulu. Oh, masih belum teman-teman. Habis ini saya mau oke, setelah ini kita bisa ganti ke yang lain. Bu Sri. Habis ini fotonya Bu Sri ya. Mau sama siapa Bu Sri? Bu Sri mau mau sama superhero atau tokoh siapa? Tokoh idolanya Bu Sri. Kang Maman. Ah, nah, ini nih. Oke.
Udah jadi ya. Nah, ini lumayan cocok, lumayan mirip Christopher Reeve nih teman-teman. Oke, sudah jadi ya teman-teman ya. Oke, kita coba buat suasana lain. Bisa teman-teman. Oke, oke sama Bang Maman yang busuk. Nah, biar ganteng gitu. Oke, kita ambil ini promnya ya. Nah, kita masukkan fotonya. Oke, sama fotonya Bang Maman punyaan saya. Oke, ini kita copy paste. Nah, ini karena orang ya sama-sama orang, eh, kita ganti ini perempuan, pria dan wanita. Nih, wanita dan pria. Sama saja ya, pria dan wanita. Ya, yang sedang, Bu Sri mau sedang apa? Apakah sama main PS atau makan di warung atau apa? Oke, kita coba suasana lain ya. Sedang makan di warung ya. Makan jalan di pantai Kuta. Oke, coba ya. Kita yang sedang berjalan jalan di pantai Kuta, Bali, Indonesia. Eh, nah, Bali, Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa nih, eh, mau lebih spesifik kayak seorang prianya itu memakai apa dan wanitanya memakai apa. Kan ChatGPT ini sudah support bahasa Indonesia. Dia itu juga sudah tahu nih, lumayan tahu budaya Indonesia juga. Jadi kita langsung saja minta kayak gini. Pria memakai misalnya memakai baju adat Jawa, sama wanitanya yang memakai baju kebaya Bali. Pria Jawa sama wanita Bali. Pria memakai baju batik Jawa dengan belangkon misalnya. Wanitanya memakai kebaya Bali, kebaya khas Bali. Oke, misalnya kayak gini. Oke, foto analog bergaya grooming dengan pas kamera. Oke, sambil menoleh ke arah kamera ya, tapi jangan menoleh ke belakang gitu. Ini ke belakangnya hapus saja, langsung menoleh ke arah kamera. Menoleh tersenyum ke arah kamera. Nah, oke, dan tersenyum ke arah kamera. Oke, kita coba. Oke, ini kalau berhasil, keren nih. ChatGPT ini pernah saya tanya-tanyai soal adat Jawa, adat Bali. Dia tahu sebelumnya. Jadi kemungkinan dia bisa nih pastinya. Ya. Harus bisa sih bikin gambar yang nuansa Indonesia. Seharusnya bisa ya. Soalnya database ChatGPT itu sudah banyak banget nih yang tentang Indonesia gitu. Masa iya nggak tahu yang mungkin. Mudah-mudahan dia bisa gambar ya.
Kita tunggu ya teman-teman, agak lama. Soalnya ini servernya itu lagi penuh. Kita kan harus antri gitu. Oh ya, sambil pegangan tangan ya. Lupa saya nggak masukin sambil pegangan tangan. Nanti promnya kalau mau bikin yang kayak gini itu promnya tinggal di sini ya, sedang berjalan-jalan sambil pegangan tangan di pantai gitu ya. Ini kuncian promnya ya teman-teman. Nanti tinggal teman-teman ubah sesuai keinginan gitu. Kuncian prom untuk nyuruh ChatGPT-nya. Oke, ini masih lama ya. Kita coba refresh lagi. Oh, masih belum teman-teman. Harus ngantri nih berarti. Semakin malam semakin lama biasanya. Eh, apa orang-orang luar negeri kayaknya lagi ramai. Nah, sudah jadi nih, keren nih. Oke, belangkon. Aduh, sudah jadi nih Bu Sri nih. Mirip sama Bu Sri ya. Ini Bang Maman. Oh, keren, bisa di-set, bisa di-set. Bentar, nanti saya kirimkan nih gambar-gambarnya Bu Sri. Bentar, saya save dulu gambar-gambarnya. Lupa tadi nggak saya save. Keren nih. Ah, oke sih. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk bikin gambar foto realistik menggunakan ChatGPT dengan foto kita sendiri. Pak Nasrullah sama Pak Joko nanti bisa coba utak-atik sendiri. Ini ChatGPT itu bisa pakai yang HP, teman-teman. ChatGPT HP juga bisa download di Play Store ya. Aplikasi ChatGPT yang HP juga bisa download di Play Store, sama saja. Ya, bikinnya. Caranya sama saja. Gitu. Nah, kayak gini langkah-langkah bikinnya ya teman-teman ya. Ini untuk pembelajaran pada malam hari ini. Lalu untuk membuat foto ini bisa bergerak, itu teman-teman bisa belajar di ini kelas Super AI teman-teman. Jadi kami memiliki kelas AI ya, di mana di sini itu kita akan belajar untuk memperdalam ilmu-ilmu tentang berbagai macam AI gitu. Nah, mulai dari AI gambar ya, poster, logo dan lain-lain di sini itu belajar teman-teman di kelas Super AI. Nah, kelas Super AI ini kenapa namanya Super AI? Itu karena di sini itu kita belajarnya itu komplit, ilmu AI yang lengkap, paling lengkap dibanding kelas AI yang lain. Kalau kelas AI yang lain, kita belajarnya fokus. Misalnya, saya nggak nyebutkan tempat sebelah ya. Kayak tempat sebelah itu AI belajar membuat video promosi. Ya sudah, belajarnya cukup fokus di video promosi. Kelas AI belajar gambar. Ya sudah, dia itu belajarnya cukup gambar. Dan materinya itu putus sampai di situ biasanya. Kayak misalnya kelas dari tempat lain lah. Ya. Kayak misalnya tempat ini ya, di rumah aja.com, bentar. Ini juga ada kelas lain gitu. Kelas yang namanya Creative AI sama Visual AI. Nah, ini dua kelas ini, itu kelas dari vendor lain, teman-teman. Cuma di kami, di sisi kami, karena kami ini adalah tempat yang menitipkan kelasnya. Jadi kami nggak membuka kelas Zoom untuk dua kelas ini. Dua kelas ini tuh isinya hanya modul saja di sini. Hanya modul video. Kayak kelas kreatif AI ini fokusnya hanya di pembelajaran untuk konten-konten promosi. Kayak membuat apa poster, kayak membuat banner, kayak membuat logo. Itu hanya seperti
terbatas itu belajarnya, tapi tidak belajar AI secara menyeluruh gitu. Kelas visual AI ini juga sama, dia fokusnya di pembelajaran AI untuk pemula. Tools AI-nya itu pakai tools AI ChatGPT, Leonardo sama ChatGPT sama Leonardo saja untuk visual AI. Cuma sayangnya dua kelas ini karena bukan dari kami ya, bukan kelas bukan kelas asli dari kami, jadi tidak ada updatean materi. Kalau seumpamanya sedangkan AI ya, tools AI itu kan selalu update ya, selalu update teknologinya, selalu terus update. Nah, jadi sayangnya untuk dua kelas ini itu tidak ada updatean materi. Kalau ada mungkin dari vendornya sendiri gitu, tapi untuk di dalam kelas ini kami tidak bertanggung jawab untuk updatean materi di dalamnya. Jadi kami nggak tahu apakah di dalamnya itu nanti akan ada updatean modul atau materi. Ya, kami nggak tahu soalnya tools AI itu selalu update dan selalu diperbarui. Makanya kami membuat kelas sendiri, kelas AI sendiri yang namanya kelas Super AI. Yang di mana di kelas Super AI itu kita belajarnya itu secara terus-menerus tanpa putus belajarnya gitu. Nah, kelas Super AI itu kita belajarnya itu nggak putus, nggak ada batasan waktu. Sedangkan kayak AI ya, kayak teknologi AI yang terus berkembang, nggak ada batasan waktu. Kita juga di kelas Super AI ini nggak ada batasan waktu. Insya Allah selama kami diberi kepanjangan umur ya, kami akan selalu mengajarkan AI kepada teman-teman yang bergabung ke kelas Super AI. Kalau ada teknologi AI terbaru, updatean teknologi terbaru kayak ChatGPT barusan ya, update fitur barunya ya, update fitur barunya kami akan menyampaikan fitur-fitur baru yang ada ChatGPT. Fitur-fitur baru yang ada di Leonardo juga akan kami sampaikan nanti kalau Leonardo nanti ada updatean terbaru itu akan kami sampaikan kepada teman-teman yang bergabung ke kelas Super AI gitu. Jadi kita itu di kelas Super AI itu belajar tren-tren AI yang terbaru gitu. Nah, ini modul-modulnya ya. Mulai dari modul pertama yang dimana di sini itu teman-teman belajar dari dasar ya pemula kayak menggunakan tools AI ChatGPT, Leonardo ya sama Bing. Nah, itu di modul pertama itu belajar dasarnya. Lalu modul kedua itu membuat foto beragam situasi. Nah, di sini juga teman-teman kalau mau bikin foto profil yang profesional, nah, itu modul 2 ini bisa belajar di modul 2 juga. Di sini ada tools AI sendiri juga untuk membuat foto-foto profil yang profesional itu. Ini fotonya Kang Lintang ya. Lalu di modul ketiga itu di sini teman-teman akan belajar untuk mendalami konten gambar karikatur. Nah, mulai dari karikatur 2 dimensi, 3 dimensi, sampai dimensi. Lalu lanjut modul keempat, itu akan diajarkan untuk membuat gambar manga atau animasi Jepang, anime Jepang kayak gini. Nah, di sini belajar modul keempat. Lalu lanjut modul kelima. Nah, ini AI promosi ini membuat kemasan produk dengan model. Jadi teman-teman sekarang itu ada tools AI yang bisa membuat membantu teman-teman untuk membuat sebuah kemasan produk dengan style yang teman-teman inginkan. Lalu kemasan produk itu nanti dibawakan oleh modelnya. Nah, itu bisa belajar di sini, kelas Super AI gitu. Lalu lanjut modul ke-6, itu di sini teman-teman akan diajarin untuk membuat poster animasi ala Disney. Nah, kayak begini. Nah, lalu lanjut modul ke-7. Nah, disinilah belajar poster, membuat flyer ya, membuat flyer atau banner ya, untuk promosi gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, dengan AI yang dimanfaatkan dengan bantuan Canva. Jadi di modul 7 ini teman-teman gak hanya belajar AI, tapi juga akan diajari editing.
diajarin ilmu editing foto menggunakan Canva, itu ilmu desain grafis. Nah, jadi teman-teman yang nggak memiliki basic desain grafis bisa belajar desain grafis dengan bergabung ke kelas Super AI modul ke-7. Di sini teman-teman akan belajar mendalami ilmu desain grafis menggunakan Canva dengan memanfaatkan bantuan AI. Nah, kayak gini, foto-foto kayak gini. Hmm. Lanjut ke modul 8 ya. Di sini akan diajarkan untuk membuat berbagai macam logo. Nah, kayak gini teman-teman logonya. Nah, mulai logo produk ya, logo untuk komunitas kayak gini. Nah, logo organisasi, logo perusahaan, ya. Macam-macam ya logonya ya. Untuk logo gaming kayak gini ya. Bisa. Ini juga logo bisa menggunakan Canva juga, kolaborasi dengan AI dan Canva. Nah, lanjut modul 9. Nah, di sini untuk belajar membuat poster film. Nah, bagi teman-teman desain poster yang mau pengen belajar bikin desain poster film, ya mungkin teman-teman pernah jadi editor sebuah film, terus atau mau teman-teman mau bikin proyek sebuah novel kayak novel atau film atau komik. Nah, di sini kan bisa belajar membuat sebuah cover atau poster film gitu. Nah, cover-cover film kayak gini kan juga bisa dijadikan cover novel kayak gitu ya. Nah, di sini bisa belajar di modul 9. Lanjut modul 10. Nah, ini untuk membuat foto realistik. Selain ChatGPT dan Leonardo, membuat foto realistik juga kita ada tulisnya sendiri untuk bisa membuat foto realistik kayak gini. Nah, kayak Black Widow yang lagi makan di warung ya. Atau ini Wonder Woman pakai apa, jarik atau sewek ya. Bahasa Jawanya itu sewek atau jarik atau batik ya. Sarung batik di depan Candi Prambanan gitu ya. Nah, bisa membuat foto realistik. Hmm. Lalu modul 11, nah mulai dari modul 11 itu teman-teman akan mulai diajarkan untuk membuat video. Dari membuat gambar ke video atau langsung dari teks ke video. Berawal dari modul 11 yang di sini akan membuat karakter virtual avatar video untuk promosiin produk teman-teman gitu. Nah, kayak gini nih. Hmm, Bisa terdengar nggak? Nah, ini itu avatar video teman-teman. Dia bukan manusia ya, dia itu avatar. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, lalu dilanjut dengan modul 12 itu pembuat video happy traffic. Happy traffic itu maksudnya video AI untuk short gitu ya. Short AI, video pendek untuk AI hiburan gitu. Enggak ada suaranya ya? Ini bentar. Ini pengaturan suaranya di mana? Oh, ini. Oke, kita coba ulang lagi. Halo, aku Fatimah, asisten virtual Kang Lintang. Hari ini aku punya tugas spesial buat mereview dua kuliner favorit Indonesia, mie bakso dan mie ayam. Siap-siap ya, ini pasti bikin kamu kepengen. Mie bakso nggak mungkin ditolak. Kuah kaldunya gurih, baksonya kenyal dan penuh daging. Mie-nya lembut, berpadu sempurna dengan kuah hangat, bikin setiap suapan nagih dan meledak di mulut. Mie ayam Oke, kita coba lihat video satunya. Ini ayam videonya itu juga enggak. enak banget. Potongan daging ayam berbumbu manis gurih, dipadu dengan mie kenyal, dan kuah kaldu ringan tapi tetap kaya rasa. Setiap Ini pakai teman-teman. Ini video.
Kita buatnya 100% pakai AI. Lalu untuk skripnya juga, untuk skrip videonya itu kita pakai ChatGPT. Manfaatkan ChatGPT untuk buat skrip videonya. Ini semuanya itu pakai AI, avatar AI. Lalu apakah kita bisa bikin buat avatar AI dengan foto kita sendiri? Bisa. Sekarang sudah ada teknologi AI baru yang mungkin jarang teman-teman tahu, itu bisa bikin membuat foto kita itu menjadi foto avatar yang bisa bergerak untuk presentasi promosi gitu. Bisa bergerak tangannya kayak gini gitu, asalkan tahu caranya. Oke. Lalu di sini juga ada video grafik ya, video shot untuk video shot hiburan gitu. Dimana di sini itu belajar membuat video shot pendek ya, video-video pendek untuk hiburan. Oke. Lalu lanjut, nah ini modul 13 sampai modul 15 itu adalah modul baru yang dikembangkan di kelas Super AI ya. Modul 13 itu membuat novel dengan AI. Nah sekarang bagi teman-teman yang mungkin nggak punya basic penulis, itu sekarang sudah bisa membuat novel atau bahkan dari AI. Nah kalau toolsnya pakai apa? Kita pakai tools ChatGPT. Namun ada tools lain yang lebih memudahkan untuk membuat novel gitu. Baik itu membuat novel yang bahasa Indonesia, bahkan membuat novel yang bahasa Inggris, sekarang kita bisa. Nah, tuh sudah ada toolsnya. Lalu lanjut, nah modul 14 itu kita akan diajarkan untuk membuat landing page, teman-teman. Landing page. Landing page itu apa? Yaitu website. Contohnya landing page itu seperti apa ya? Kayak gini. Landing page-nya Super AI. Nah, ini landing page, teman-teman. Ini namanya landing page. Sebuah website untuk kita mempromosikan sebuah produk, untuk kita mencantumkan produk-produk kita, untuk kita mencantumkan profil kita atau biodata kita, yang itu landing sebuah website dalam satu halaman itu landing. Nah di sini kelas Super AI juga mengajarkan membuat website juga, teman-teman, landing menggunakan server AI yang gratis. Nah kita juga diajarkan untuk membuat landing page menggunakan server gratisan maupun server yang berbayar yang murah itu. Nah, nanti akan dikasih tahu itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya bisnis, nah bisa membuat landing page sendiri tanpa harus susah-susah membayar jasa pembuat website, karena untuk membuat website itu jasanya itu sangat mahal, teman-teman. Kalau teman-teman tahu harga website itu pada umumnya itu sama kayak di harga ini di webku.xyz. Nah, kami juga punya produk membuat jasa website namanya webku.xyz. Nah, ini harga sebuah website. Kalau teman-teman nggak mau ribet dan nyewa jasa, nah harganya segini, teman-teman. Untuk landing 1,5 juta untuk landing page seperti Super AI. Nah, ini harganya, teman-teman. Harga aslinya 3 juta. Cuma sekarang harganya 50% jadi 1,5 juta. Nah, mahal, teman-teman. Kalau mau bikin jasa, daripada menyewa jasa, kenapa nggak belajar bikin landing page sendiri saja? Lebih murah. Karena ada server gratisan, ada domain yang murah juga ada gitu. Setahun cuma berapa, 100.000, 200, 300 dalam satu tahun untuk domainnya ada murah. Nah, di situ kita akan kasih tahu. Bentar mana? Nah, ini untuk membuat landing page. Jadi pengeluarannya itu lebih murah. Oke. Nah, lanjut modul 15. Nah, ini itu adalah modul video dunia. Lalu, kalau modul 15 ini kita di sini belajar mendalami berbagai macam konten video. Salah satunya juga termasuk membuat video avatar kita sendiri untuk promosi. Nah, kayak ini, kayak videonya Superman yang lagi promosi ya. Ini Superman Henry Cavill. Pernahkah kamu ingin menciptakan sesuatu yang luar biasa, tapi terhambat keterbatasan skill design maupun editing? Hai, kenalin, aku Maman, admin dari kampus AI dan afiliatku.com. Aku punya
Berawal dari foto, terus diubah menjadi avatar video yang bisa bergerak natural kayak avatar video tadi. Kalau avatar video yang tadi ya yang promosi sebelumnya di modul 11, itu kan avatarnya sudah disediakan. Kalau ini kita membuat avatarnya sendiri. Saya menggunakan avatar Henry Cavill ya. Henry Cavill pemeran Superman yang baru yang sekarang nah, itu menggunakan jaket putih, hoodie ya, jaket biru, terus promosi. Nah, latar belakangnya ini juga menggunakan AI. Untuk ngedit video kayak gini kan kita butuh skill editing. Nah, di kelas Super AI kita juga mengajarkan skill editing video. Bukan hanya mengajarkan generasi AI saja, tapi juga mengajarkan ilmu editingnya juga gitu. Editing gambar, ya, editing video, ya, editing foto pun ya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini itu adalah kelas lengkap. Kelas Super AI itu adalah paket lengkap untuk belajar berbagai macam konten AI. Nah, sekaligus editingnya itu. Nah, oke. Ini adalah itu ya, para member kelas Super AI batch pertama, ya. Para member terbaik nih, Pak Nasrullah nih. Beliau hadir sekarang, Pak Nasrullah. Member terbaik nomor 1 nih, Pak Nasrullah. Beliau dulu rajin bikin konten, makanya bisa sampai nomor 1 gitu. Oke. Sampai sekarang Pak Nasrullah sudah jadi konten kreator nih di TikToknya. Sering update nih Pak Nasrullah. Hmm. Intip aja TikToknya para member kelas Super AI. Nggak apa-apa, boleh. Kayak Bu Sri ya, Sri Sulistia, Pak Nasrullah, Drum Shop ya TikToknya. Nah, itu. Hmm. Nah, ini untuk bonusnya teman-teman. Bagi teman-teman yang bergabung ke kelas Super AI Pro, bonusnya adalah mendapatkan kelas visual AI. Kelas visual AI itu modul ya, isinya itu modul tutorial, modul video tutorial pendek gitu. Mulai dari membuat gambar sampai video AI sederhana. Nah, ditambah Super Smart Base. Super Smart Kit itu produk permainan game anak-anak, teman-teman. Game anak-anak yang bisa dimainkan online maupun offline. Gitu. Enggak kok bener Pak Nasrullah itu kontennya bagus-bagus, makanya bisa juara 1 dulu. Nah, jangan merendah dong. Pak Nasrullah itu jago loh kontennya. Coba teman-teman intip ke TikToknya Pak Nasrullah, namanya Drum Shop. Nah, teman-teman juga boleh mampir ke TikTok Pak Joko ya, Joko Masudi, ke TikToknya Bu Sri, Sri Sulistia. Nah, teman-teman kelas Super AI ngumpul di situ di TikTok ya. Oke. Lalu lanjut bonus ke berapa ini? 3. Nah, di sini teman-teman dapat gratis 1 undangan digital. Hari terindah itu jasa undangan digital bagi teman-teman yang punya acara hajatan atau acara nikahan. Nah, itu bagi teman-teman yang sudah gabung ke kelas Super AI dapat gratis 1 pembuatan undangan digital untuk hari terindah paket bahagia. Itu. Tapi ini bagi teman-teman yang sudah gabung di kelas Super AI batch ke-7 ya. Batch ke-6 atau batch ke-7. Lalu yang terakhir diskon 20% untuk Super Web paket A. Super Web ini maksudnya itu ini ya, webku ya maaf ya. Super Web ini belum diganti ya teman-teman. Super Web ini gantinya itu adalah webku. Jadi dapat diskon 20% untuk produk dari webku untuk pembuatan website di webku.exist. Ini masih belum diganti. Super Web itu diganti dengan webku sekarang teman-teman. Nah, sekarang masih promo ya untuk kelas Super AI dari harga aslinya 1,5 juta menjadi 777.000 untuk kelas Super AI Pro. Ini harganya teman-teman untuk kelas Super AI Pro. Nah, apakah bayarnya ini sekali? Ya, bayarnya cuma sekali, belajar selamanya, akses selamanya, dan seterusnya. Misalnya
Sekarang kan lagi buka pendaftaran batch ke-7. Misalnya nanti ada batch ke-8, 9, 10, dan seterusnya. Itu teman-teman yang gabung ke batch ke-7 bisa belajar terus, ikut batch-batch selanjutnya. Kayak contohnya Pak Nasrullah sama Bu Sri. Beliau beliau kan dari batch pertama, cuma sampai sekarang beliau masih rutin aktif ikut belajar di kelas Super AI batch 6 gitu. Jadi nggak putus belajarnya. Dan nggak ada pembayaran ulang, cukup sekali bayar. Nggak ada pembayaran ulang di belakang lagi. Gitu. Nah, jadi cukup sekali bayar, bisa belajar selamanya di sini. Membuat berbagai macam konten AI. Misalnya ada modul atau materi yang bertambah, teman-teman bisa ikut terus. Mau modul bertambah berapapun, materinya bertambah berapapun, batch-nya bertambah berapapun, tetap bisa ikut terus selamanya. Gitu, hanya sekali bayar, nggak perlu bayar belakangan lagi. Nggak perlu itu. Kecuali kalau teman-teman mau beli produk yang lain dari di rumahaja.com ya, di luar produk Super AI ya, jelas harus bayar gitu. Tapi kalau untuk kelas Super AI saja, itu cuma sekali bayar untuk belajar AI yang lain gitu. Ini paket komplitnya. Itu teman-teman. Oke, gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk malam ini, saya rasa sudah cukup untuk webinar malam ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Jika teman-teman punya ada rezeki yang lapang dan mau memperdalam ilmu AI dan belajar membuat berbagai macam konten AI dari gambar, video, teks, atau buku, atau e-book, novel, ya bahkan komik, ya komik juga bisa kami landing pad, bikin website, ya landing pad itu silakan bergabung ke kelas Super AI untuk memperdalam semua ilmu-ilmu tentang AI gitu. Jadi teman-teman bisa belajar semua tentang AI di sini. Bahkan aplikasi AI yang belajar kemarin malam itu kita belajar membuat game dari AI ya, aplikasi game dari AI. Nah, itu juga bisa belajar di kelas Super AI juga. Nah, untuk rekaman kemarin saya bilang kalau rekaman kemarin untuk game webinar game AI itu ada rekamannya ya. Itu rekamannya khusus, itu rekaman untuk aplikasi dan game. Itu kami hanya khususkan rekaman ulangnya untuk para member kelas Super AI dan member AI Front End Mastery saja, teman-teman. Jadi rekamannya tidak kami publikasikan ke umum karena untuk AI aplikasi itu adalah AI baru ya, skill AI baru yang tidak banyak orang ketahui. Jadi itu merupakan skill yang masih bisa dikatakan masih mahal ya dan masih baru. Jadi kami khususkan untuk rekaman ulangnya hanya untuk member kelas Super AI. Jadi kalau teman-teman mau rekaman ulang webinar-webinar tentang aplikasi AI, teman-teman bisa bergabung ke kelas Super AI atau kelas AI Front End Mastery. Ini teman-teman, kelas AI Front End Mastery. Nah, kalau kelas AI Front End Mastery itu kelas khusus untuk belajar aplikasi saja. Belajar aplikasi dengan AI saja yang dimana di dalamnya itu merupakan modul-modul video tutorial. Nggak ada pertemuan kelas Zoom-nya, tapi disediakan modul video tutorial saja. Kelas AI yang ada kelas pertemuan Zoom rutinnya hanya kelas Super AI, teman-teman. Untuk kelas AI yang lain hanya modul video. Nggak ada pertemuan Zoom-nya kayak kelas Super AI. Oke, seperti itu ya, teman-teman, untuk pertemuan webinar pada malam hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.